Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin membawakan materi yang berjudul Manajemen Wakaf. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Henry Abeng. Materinya itu yang pertama, pengertian manajemen wakaf. Manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazir atau pengelola wakaf. Kemudian menggunakan segala sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Selanjutnya yaitu tujuan wakaf. Berdasarkan hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dapat dipahami ada dua macam. Yang pertama itu untuk mencari keridhaan Allah, serta mengharapkan pahala yang terus mengalir. Yang kedua itu untuk kepentingan masyarakat, di antaranya untuk menyediakan fasilitas umum, sarana dan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan dan kesehatan, serta untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, pengembangan sumber daya manusia dan baiklah, selanjutnya ada rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama itu orang yang berwakaf atau wakif. Yang kedua, harta yang diwakafkan atau mauquf. Yang ketiga, tujuan wakaf atau mauquf alaih. Yang keempat ada pernyataan wakaf atau zikat wakaf. Selanjutnya syarat wakaf. Yang pertama itu wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu atau berlaku selamanya. Yang kedua, tujuan wakaf harus jelas seperti mewakafkan tanah untuk masjid, mushola, pesantren, atau pekuburan. Yang ketiga, wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan. Yang keempat, wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak ikhtiar atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nur Hidayah. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Darwis dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dasar hukum wakaf. Jadi, dasar hukum wakaf itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah harta benda wakaf. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf terdiri atas 2. Yang pertama, benda tidak bergerak, dan yang kedua, benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan hak milik atas saten rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga,
kendaraan, hak atas intelektual, dan hak sewa. Kemudian selanjutnya adalah strategi pengelolaan wakaf produktif. Ada beberapa strategi. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agrarian. Yang kedua adalah pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nasir-nasir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Strategi yang ketiga adalah pembentukan kemitraan usaha. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal pentura. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.